Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin mustami'in rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita insyaAllah akan menyambung kisah daripada sahabat Rasulullah yang perempuan, yaitu Asma binti Abu Bakar. Asma sempat mengalami masa-masa sulit dalam kehidupannya, kemudian berbalik menjadi kelimpahan. Tetapi semua itu tidak merubah kesalehannya dan ia tetap teguh memegang kebenaran. Allah memanjangkan usia Asma dan ia mengalami masa-masa fitnah. Hingga saat beralihnya kekuasaan ke tangan dinasti Bani Umayyah, ketika ia melahirkan putranya Abdullah bin Zubair dan putranya tersebut dibawa kepada Rasulullah. Beliau melihat suatu gambaran jalan kehidupan putranya tersebut. Beliau bersabda tentang Abdullah bin Zubair kepada Asma, dia laksana domba yang dikelilingi harimau yang berbulu domba. Inilah sabda Rasulullah kepada Asma tentang anaknya Abdullah. Setelah peristiwa Karbala dan Harrah di Madinah, disusul kemudian dengan kematian Yazid bin Muawiyah, masyarakat Hijaz dan sekitarnya membaiat putra Asma, yaitu Abdullah bin Zubair sebagai khalifah dengan kedudukannya di kota Mekah. Sementara di Syam, Bani Umayyah mengangkat Marwan bin Hakam, kemudian digantikan oleh putranya Marwan sendiri. Khalifah Abdul Malik ini membentuk pasukan besar berkekuatan 40.000 orang dengan komandannya yang sangat kejam, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, untuk menyerang Mekah, khususnya untuk membunuh Abdullah bin Zubair. Pasukan Syam ini melakukan pengepungan kepada kota Mekah selama berbulan-bulan sambil menyerangnya dengan manjani. Kalau dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah ketapel besar dengan peluru batu-batuan. Terkadang dia pakai dengan peluru yang berapi. Sehingga sebahagian Masjidil Haram dan Ka'bah mengalami kerusakan akibat pengepungan ini. Sebagian besar anggota pasukan Ibnu Zubair menyerah ataupun membelot ke pasukan Hajjaj tersebut karena kekurangan makanan dan kelaparan. Tetapi ada juga karena berbagai tawaran kenikmatan duniawiyah yang ditawarkan oleh Hajjaj, makanya ia membelot. Para pengikut yang setia mendampingi Ibnu Zubair makin sedikit dan ia mengkhawatirkan keselamatan mereka. Tetapi mereka ini tidak mau meninggalkannya sendiri sebagaimana teman-temannya walau nyawa harus menjadi taruhannya. Abdullah bin Zubair menemui ibunya Asma binti Abu Bakar yang telah berusia sekitar 97 tahun pada ketika itu dan matanya pun telah sakit sehingga didera buta, untuk mendiskusikan masalah yang dihadapinya. Ibnu Zubair menceritakan situasi yang sedang dihadapinya itu kepada ibunya dan berbagai kemungkinan yang terjadi pada pasukan yang dipimpinnya, yang jumlahnya memang sangat sedikit pada ketika itu. Mendengar penunturan putranya tersebut, Asma jadi teringat dengan ramalan Nabi SAW saat melahirkannya. Inilah masa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW untuk putranya. Dan ternyata ia ditakdirkan untuk menyaksikan kejadian tragis ini. Sebagai seorang ibu yang berhati tegar dan sangat teguh memegang kebenaran, Asma pun berkata, "Demi Allah, wahai anakku, engkau lebih tahu tentang dirimu. Jika engkau berada di jalan kebenaran dan engkau menyeru kepada kebenaran tersebut, teruskanlah langkahmu, wahai anakku. Sahabat-sahabatmu yang telah banyak yang gugur demi kebenaran tersebut, janganlah engkau mau dipermainkan oleh budak-budak Bani Umayyah.
Tetapi jika sebaliknya, engkau hanya menginginkan dunia, engkau adalah seburuk-buruknya yang mencelakan dirimu sendiri dan juga orang-orang yang berjihad bersamamu. Tentu saja Abdullah bin Zubair bukan tipe yang kedua ini yang hanya mementingkan kepentingan dunia. Ketika ia menyatakan kekhawatirannya bahwa Hajjaj akan menyalibnya dan menyayat-nyayat tubuhnya setelah kematiannya, dengan tegas ibu yang perkasa ini berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya kambing itu sama sekali tidak merasakan sakitnya dikuliti setelah ia disembelih. Teruskanlah langkahmu, wahai anakku, dan mintalah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla." Abdullah bin Zubair menjadi lega karena sesungguhnya yang dikhawatirkan adalah perasaan ibunya. Sesaat kemudian Asma berkata lagi kepada putranya, "Aku memohon kepada Allah, semoga ketabahan hatiku ini menjadi kebaikan bagimu, baik engkau yang mendahului aku menghadap Allah ataupun aku yang mendahuluimu." Sesaat kemudian Asma berdoa, "Ya Allah, semoga ibadahnya sepanjang malam dan puasanya sepanjang hari, serta baktinya kepada kedua orang tuanya, engkau menerimanya disertai dengan cucuran rahmatmu, ya Allah. Ya Allah, aku serahkan segala sesuatu tentang dirinya kepada kekuasaanmu dan aku rela menerima keputusanmu, ya Allah. Berilah aku pahala atas segala perbuatan anakku ini, pahalanya orang yang sabar dan bersyukur." Dengan ucapan dan doa yang dipanjatkan ibunya, langkah dan hati Ibnu Zubair terasa lepas. Tidak ada lagi ganjalan apapun yang ada pada dirinya untuk memperoleh kesyahidan yang didambakannya. Mereka saling berpelukan pada ketika itu. Dan demi diketahuinya bahwa anaknya masih memakai baju besi, Asma pun memerintahkannya untuk melepaskan baju besi tersebut sambil berkata, "Wahai anakku, apa-apaan ini? Orang yang memakai ini hanyalah orang-orang yang tidak menginginkan apa yang sebenarnya engkau inginkan." Ibnu Zubair pun melepaskan baju besi yang dipakainya. Setelah mengucapkan salam perpisahan dengan ibunya, ia bersama sisa pasukannya yang tidak seberapa terjun menghadapi pasukan Hajjaj tersebut. Dan seperti telah diperkirakan, mereka menemui syahidnya di tanah haram Mekah. Dan Hajjaj menyalibnya serta menyayat tubuhnya. Asma dengan tegar berdiri di tempat penyaliban putranya sambil terus mendoakan ampunan bagi dirinya. Sementara itu Hajjaj mendekati Asma sambil berendah diri dan berkata, "Wahai ibu Amiril Mukminin, Abdul Malik bin Marwan memberiku wasiat untuk memperlakukan ibu dengan baik. Maka apakah ada keperluan ibu kepada kami?" Dengan suara tegas berwibawa, Asma berkata, "Aku bukan ibumu. Aku adalah ibu dari orang yang engkau salib dalam tiang karapan itu. Hanya aku ingin menyampaikan satu ucapan Rasulullah SAW kepadamu. Beliau bersabda, akan muncul dari Thaqif seorang pembohong dan seorang durjana yang sangat jahat. Tentang siapa pembohong itu telah kita ketahui bersama, yaitu Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi yang mengaku diri sebagai nabi. Sedangkan sang durjana itu sepengetahuanku adalah engkau orangnya." Inilah ucapan dari Asma binti Abu Bakar terhadap orang yang sangat durjana tadi. Hajjaj tidak berkutik dengan perkataan Asma ini dan ia berpaling pergi. Kemudian Asma memerintahkan untuk menurunkan jenazah anaknya dan menguburkan dengan layaknya jenazah biasa. Tetapi sebahagian riwayat lain menyebutkan bahwa Hajjaj memenggal kepala Ibnu Zubair dan mempersembahkan kepada Abdul Malik bin Marwan di Syam. Asma binti Abu Bakar wafat beberapa hari setelah kematian putranya tersebut, yakni tepatnya pada tanggal 17 Jumadil Awal tahun 73 Hijrah. Menurut sebahagian riwayat, ia merupakan sahabiyah, yaitu sahabat wanita yang paling terakhir meninggal dunia.
Mungkin untuk cerita Asma hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.